Indonesia pasang rudal siap gempur Malaysia. Saat ini, militer Indonesia telah memasang 200 rudal jarak jauh berbagai varian di sekitar Selat Malaka yang diarahkan ke ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Adapun target utama antara lain gedung parlemen, pusat pemerintahan Ahmad Badawi, menara Petronas, serta beberapa objek vital lainnya. Peluncuran rudal-rudal tersebut segera dilakukan apabila Malaysia kembali membuat ulah terkait dengan klaim atas warisan tradisional budaya Indonesia maupun pelanggaran teritorial baik disengaja maupun tidak disengaja. Pejabat militer Indonesia menyatakan siap akan membombardir Kuala Lumpur dan menginvasi Malaysia jika negara itu kembali melakukan klaim budaya maupun pelanggaran batas teritorial. Rencana agresi militer dengan sandi operasi Ganyang Malon beredar luas di masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan negara yang mendapat kemerdekaan hadiah dari UK itu telah mendorong kebijakan militer Indonesia menjadi lebih agresif dengan mengandalkan preemptive strike terhadap Malaysia. Untuk mendukung operasi tersebut, militer Indonesia sudah menyiapkan skenario militer, logistik persenjataan, melakukan latihan agresif, serta mempersenjatai milisi di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi yang ditujukan untuk memberikan efek jera kepada Malaysia yang selalu membuat ulah tersebut mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan domestik maupun internasional. Adapun skenario militer yang bocor di masyarakat sebagai berikut. Bila Malaysia kembali melakukan klaim sepihak baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka Indonesia tanpa perlu mengirimkan nota protes ke pemerintah Malaysia akan langsung meluncurkan 200 rudal ke jantung kota KL. Prioritas target adalah gedung pemerintahan dan parlemen, stasiun TV dan radio, dan menghancurkan beberapa objek telekomunikasi lainnya seperti internet dan jaringan telepon seluler. Keadaan ini akan mengisolasi KL sehingga militer Indonesia akan memiliki superioritas akibat rusaknya berbagai infrastruktur vital. Evakuasi WNI dan staf diplomatik akan dilakukan secara cepat, efisien, dan tepat sasaran oleh militer Indonesia yang sebelumnya telah melakukan infiltrasi intelijen maupun politik melalui partai oposisi dan kelompok organisasi etnik minoritas. Milisi yang sudah dipersenjatai akan melakukan penyerangan-penyerangan minor pada pos-pos militer Malaysia, menyebar ranjau, serta memberikan teror psikologis pada warga sipil khususnya di Sabah, Sarawak. Prajurit yang terjun antara lain unit anti ranjau, anti kapal selam, anti kapal permukaan, anti serangan udara, bantuan tembakan kapal terjun tempur, infiltrasi pasukan katak, dan intai amfibi marinir. Invasi ini akan melibatkan 10.000 tentara dari berbagai kesatuan, 51 kapal perang KRI, 4 Sukhoi TNI AU, serta beberapa persenjataan taktis lainnya. Selain itu, serangan ini juga melibatkan 5 pesawat Kasa, 2 Nomad, 5 helikopter, 18 Sekoci, 4 hovercraft, 32 tank amfibi, 25 truk, serta berbagai senjata strategis lain yang dimiliki TNI AL. Berbagai senjata strategi KRI seperti rudal Exocet MM38, rudal Strela, Meriam 120mm, 57mm, 40mm, torpedo shot, bom laut, senjata RBU, dan senjata multigrade 40 laras dan senjata howitzer 120 marinir akan dipakai. Perang diperkirakan tidak akan berlangsung lama mengingat TDRM tidak memiliki pengalaman perang yang dapat diandalkan. Militer Indonesia akan siap berperang secara gerilya maupun perang terbuka. Operasi Ganyang Malon diperkirakan akan menghabiskan waktu maksimal 2 kali 24 jam. 2 pesawat Su-30 dan 5 pesawat F-16 mendapat tugas untuk menghancurkan infrastruktur yang masih tersisa di KL. Misi lainnya adalah untuk menghancurkan pangkalan militer Malaysia dan berbagai instalasi pendukung. Sementara itu, 2 pesawat Su-27 dan 2 pesawat F-16 akan membumi hanguskan wilayah Sabah dan Sarawak. Keunggulan Indonesia atas matra udara, darat, dan laut akan memuluskan rencana invasi secara efisien tanpa mendapatkan perlawanan berarti dari TDRM. Kemudian 10.000 tentara Indonesia dan artileri berat diturunkan ke KL dan kota sekitarnya dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 untuk melumpuhkan kekuatan organik yang mungkin masih tersisa. TDRM dan warga sipil yang tertangkap akan ditahan seperlunya untuk dijadikan tameng hidup. Pada level diplomatik, Indonesia akan memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk melakukan kampanye negatif terhadap Malaysia. Lobby-lobby intensif akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mengisolasi Malaysia secara politik dan mencegah DKPBB mengeluarkan resolusi. Beberapa konflik internasional akan dieksploitasi untuk mengalihkan perhatian dunia internasional.
Kelihayan diplomat Indonesia yang terbukti handal serta memiliki jam terbang pengalaman diplomasi internasional yang panjang, diyakini tidak akan mendapat kesulitan untuk mengatasi serangan diplomat Malaysia yang dikenal tidak pandai berdiplomasi. Tahap selanjutnya adalah membentuk pemerintah boneka pseudo government di Malaysia yang berkiblat ke Jakarta, menghapuskan keanggotaan Malaysia di ASEAN dan beberapa organisasi internasional, membentuk pemerintah yang demokratis, pluralis, dan manusiawi. 5 rudal penghancur milik Indonesia ini menjadi yang terhebat di Asia Tenggara. Indonesia adalah kekuatan terbesar di Asia Tenggara, bahkan belahan bumi selatan meski harus bersaing ketat dengan Australia. Untuk memperkuat kekuatan militernya, Indonesia mulai membeli dan belajar membuat senjata tempur secara besar-besaran. Salah satu senjata yang mendapatkan perhatian besar adalah rudal penghancur. Saat ini Indonesia memiliki banyak sekali rudal penghancur yang sangat mengagumkan. Daya serangnya di darat maupun di udara membuat negara tetangganya ketar-ketir. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sudah memiliki penguasa dengan kekuatan militernya. Inilah 5 rudal penghancur milik Indonesia yang kehebatannya diakui Asia Tenggara. Mari simak dengan seksama. Yang pertama, Raytheon AGM-65K2, rudal udara tercanggih TNI AU. Raytheon AGM-65K2 adalah salah satu rudal andalan Indonesia yang dipasang pada pesawat tempur F-16. Rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang 2,49 meter. Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal Raytheon bisa menempuh jarak tembak hingga 24 km. Raytheon sendiri memiliki kecepatan hingga 1.100 km per jam. Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya mengenai sasaran. Yang kedua, KH-59ME, rudal anti kapal andalan Indonesia dalam sejarah perebutan Irian Barat. Indonesia harus melobi negara besar agar bisa bersaing dengan Belanda, lalu di tangan Soekarno, Indonesia bisa menerima bantuan senjata dari Rusia berupa rudal yang bisa menghancurkan kapal induk Belanda bernama Karel Doorman. Rudal itu bernama AS-1 Cannel. Rudal ini mampu memukul mundur Belanda melalui PC War hingga mereka rela melepaskan Irian Barat. Setelah era hebat AS-1 Cannel memang berakhir, tapi TNI ingin mengulang kehebatan itu dengan rudal jenis baru bernama KH-59ME. Rudal ini masih buatan Rusia dan artinya akan dipasang ke pesawat tempur sejenis Su-27 dan Su-30. Yang ketiga, Exocet MM-40 Block 3, rudal anti kapal high subsonic. Exocet adalah nama yang tak asing lagi di kalangan TNI AL Indonesia. Pasalnya rudal jenis ini telah sejak lama dipakai untuk memperkuat pengamanan di Indonesia. Kemampuannya yang sangat hebat membuat rudal anti kapal ini banyak dipakai oleh angkatan laut di seluruh dunia termasuk Indonesia, Yunani, dan Peru. Exocet MM-40 Block 3 adalah varian baru yang dimiliki oleh Indonesia. Sebelumnya Indonesia telah memiliki Block 2 dan sering digunakan untuk uji coba. Yang keempat, R-73, rudal pemburu paling hebat milik TNI AU. Pada awal tahun 2000-an, lini rudal di Indonesia terbilang masih kalah jauh dengan Malaysia. Bahkan selama 3 dekade negeri ini hanya bertumpu pada rudal lawas yang berusia puluhan tahun. Untuk lepas dari kekunoan ini, TNI AU akhirnya memesan Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang diharapkan akan memberikan tempat sebesar-besarnya untuk rudal. Sayangnya rudal ini baru terbeli 10 tahun pasca Sukhoi masuk Indonesia. Dan yang kelima, RBS-15MK3, rudal hebat untuk kapal cepat rudal. RBS-15MK3 adalah salah satu rudal multiplatform yang sangat hebat hingga saat ini. Rudal ini bisa dipasang di truk, pesawat tempur, hingga kapal perang. Untuk RBS-15MK3 ini, Indonesia memasangnya pada kapal cepat rudal atau KCR dengan nama Cleaver. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki 4 unit peluncur rudal RBS-15MK3 yang bisa membuat negara tetangga ketar-ketir.